terus hafizullah pada kita buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adalah yang pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali kesempatan, memberikan banyak kepada kita kesehatan serta semangat untuk terus belajar menuntut ilmu agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak lupa kita juga senantiasa bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam yang telah Allah tanamkan di dalam hati kita sehingga kita masih sangat bersemangat, kita masih bisa kemudian merasakan indahnya Islam, indahnya kebaikan untuk kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Selanjutnya adalah salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya dan semoga kita tergolong ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dan yang. Nah, Bapak Ibu adalah kita awali terlebih dahulu forum kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya izin menyapa narasumber kita terlebih dahulu pada pagi hari ini. Ustaz Jen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Sehat, bil khair, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas momen spesial, peristiwa spesial bagi kita selaku umat Islam di mana kita akan mempelajari bagaimana cara untuk kemudian memaknai nuzul Quran yang insya Allah akan ini sebentar lagi akan kita temui ya seperti itu di bulan suci Ramadan ini. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi pada sekalian, apakah sudah siap Ustaz? Allah, Arif. Baik, langsung saja pada sekalian waktu dan tempat dipersilakan. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala abdihi hudan wa nuran alamina nadhiran wa shifaan lima fis sudur wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna was sifatul ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda wa rasulul mujtaba. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi Ramadan ini kita masih merasakan kenikmatan yang teramat besar yang tercurah kepada kita semua. Nikmat yang sudah sepatutnya kita syukuri, terutama nikmat di dalam beribadah di bulan yang mulia, bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quranul Karim sebagai anugerah terbesar bagi umat manusia. Eh, Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita Bapak Ibu sekalian untuk bisa terus menikmati ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan nanti, di bulan Ramadan ini sampai akhir nanti, sampai di penghujungnya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan mengkaji satu tema berkaitan dengan uh, nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Kita mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sehingga antara Al-Quran dengan Ramadan dan antara Ramadan dengan Al-Quran sangat erat kaitannya. Bahkan satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang Ramadan, Allah kaitkan langsung dengan Al-Quran. Ya.
Jadi dari keseluruhan Al-Quran, hanya ada satu ayat yang menjelaskan tentang Ramadan, yaitu di surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Dan itu pun Allah kaitkan langsung dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan sebagai furqan, sebagai pemisah, sebagai pembeda antara hak dan batil. Dalam ayat itu sebetulnya Allah bisa saja, tentu atas kehendaknya. Misalnya Allah mengatakan kepada kita bulan Ramadan yang di dalamnya aku wajibkan puasa untuk kalian. Ya, sebagaimana yang pada umumnya menjadi kesan kita tentang Ramadan itu kan puasa ya. Puasa adalah Ramadan, Ramadan adalah puasa. Tetapi justru di ayat itu Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung mengaitkan Ramadan dengan puasa ya. Di ayat sebelumnya di ayat 183 Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini juga sebetulnya kewajiban puasa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 183 itu yang pertama memang menjelaskan tentang diwajibkannya puasa Ramadan juga sebetulnya menjelaskan tentang kewajiban puasa sebelumnya bahwa sebelum Ramadan dijadikan sebagai bulan diwajibkannya puasa, umat Islam juga saat itu sebetulnya sudah berpuasa. Ada puasa wajib yang mereka jalankan. Beberapa ulama menjelaskan puasa wajib itu adalah puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari di pertengahan bulan. Itu sebelum Ramadan dijadikan sebagai bulan diwajibkannya puasa pada tahun kedua Hijriah. Nah, sebelumnya di rentang waktu sebelum tahun kedua Hijriah ini, ya, umat Islam juga berpuasa sebagaimana puasanya umat terdahulu. Nah, tetapi ketika berbicara tentang Ramadan, justru Allah tidak mengaitkannya secara langsung dengan puasa, ya. Nanti baru di penggalan berikutnya dan di ayat-ayat berikutnya Allah kemudian menjelaskan tentang puasa di bulan Ramadan. Tapi di pertama kali ketika Allah menyebutkan Ramadan, dikaitkannya secara langsung dengan Al-Qur'anul Karim. Sehingga tentu kita sebagai umat Islam di dalam menjalani hari-hari Ramadan ini kita tidak sekedar pada puasa kita, tidak sekedar fokus pada puasa kita, tetapi kita juga fokus pada Al-Quranul Karim. Ya. Nah, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran dari Arsy Allah ke Baitul Izzah. Karena menurut pendapat para ulama, Al-Quran itu diturunkan melalui 2 tahap. Ya. Tahap yang pertama diturunkan dari Arsy ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Kemudian tahap yang kedua diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang dimaksudkan adalah turunnya Al-Quran dari Arsy ke Baitul Izzah. Itu juga dikuatkan dengan ayat-ayat lainnya. Misalnya Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Dan kita paham betul bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Di antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ayat ini juga menjadi penguat dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Dikuatkan juga di ayat yang lainnya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, yang dimaksudkan adalah malam Lailatul Qadar itu. Al-Quran turun dari Arsy ke Baitul Izzah secara utuh, secara lengkap dalam 1 kali waktu, hanya dalam 1 malam. Ya. Nah, ini pada tahap pertama. Tapi kemudian pada tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, bertahap selama 23 tahun. Tetapi juga yang perlu kita ingat di dalam sejarah, ada beberapa riwayat yang mengatakan
bahwa wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Jadi dari Arasy ke Baitul Izzah terjadi pada bulan Ramadan. Dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW juga wahyu yang pertamanya turun pada bulan Ramadan. Sebagaimana pendapat dari Bara bin Azib. Nah, Bara bin Azib ini mengatakan bahwa wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah saat Rasulullah berada di Gua Hira itu, surah Al-Alaq 1 sampai 5 itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang sejarawan muslim ya. Beliau mengatakan Al-Qur'an turun wahyu yang pertamanya kepada Rasulullah SAW terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Adapun Aisyah radhiyallahu anha berpendapat bahwa Al-Qur'an turun wahyu yang pertamanya kepada Rasulullah SAW terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Ya. Jadi tiga pendapat itu menyatakan bahwa wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW itu juga terjadi di bulan Ramadan. Apakah di tanggal 17-nya, atau tanggal 21, atau tanggal 24-nya. Sehingga sekali lagi, ini menunjukkan bahwa antara Al-Quran dengan Ramadan, antara Ramadan dengan Al-Quran memiliki ikatan yang sangat kuat. Ya. Nah, barangkali ada pertanyaan, sebagaimana dahulu sebetulnya orang-orang kafir menggugat. Ya. Mereka tidak menerima kenapa kemudian Al-Quran itu harus diturunkan secara berangsur-angsur. Ya. Kenapa tidak sekaligus saja? Itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Kata orang-orang kafir begitu ya. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir itu mengatakan, laula nuzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad itu dalam satu kali waktu saja? Secara utuh, secara lengkap gitu. Dalam satu kali waktu secara lengkap. Seperti turunnya dari Arasy ke Baitul Izzah. Dan dulu memang kitab suci sebelumnya itu diturunkan secara langsung. Ya. Adapun Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah ini yang kemudian dipertanyakan oleh orang-orang kafir. Kenapa demikian? Kenapa harus diturunkan sedikit demi sedikit ya, bertahap begitu? Kenapa tidak diturunkan secara langsung saja? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linutsabbita bihi fuada. Yang demikian itu adalah di dalam rangka untuk menguatkan hatimu, meneguhkan hatimu wahai Muhammad. Warattalnahu tartila, dan agar kami bisa membacakan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, tartila, secara tartil, perlahan-lahan gitu. Sehingga bisa diingat, bisa diserap, bisa diinternalisasi, bahkan bisa diamalkan terlebih dahulu. Ya, sebagaimana para sahabat itu, ya, kata Anas bin Malik, para sahabat itu biasanya mereka mempelajari 10 ayat terlebih dahulu dari Rasulullah SAW. Jadi diambil 10 ayat, kemudian mereka pelajari. Setelah dipelajari, mereka berusaha untuk mengamalkannya. Kalau mereka belum berhasil untuk mengamalkannya, maka mereka tidak akan beranjak kepada ayat-ayat yang lainnya, ayat-ayat berikutnya. Jadi semangat mereka ketika berinteraksi dengan Al-Quran adalah semangat untuk mengamalkannya. 10 ayat dipelajari, diamalkan. Kalau sudah berhasil mengamalkannya, maka kemudian mereka mengambil 10 ayat lagi dari Rasulullah SAW. Dipelajari, diamalkan. Kalau belum berhasil, mereka akan terus berupaya untuk mengamalkannya terlebih dahulu. Baru setelah berhasil, nanti akan beranjak kepada 10 ayat berikutnya. Sehingga para sahabat, umat Islam pada saat itu punya kesempatan untuk terus berlatih, ya, berusaha mengamalkannya. Sampai ketika Al-Quran itu sudah mereka pelajari semuanya, artinya mereka sudah sebagian besarnya mengamalkan apa yang menjadi pesan-pesan dari Al-Quran itu. Ya. Dan memang Al-Quran saat itu juga menjadi jawaban-jawaban ya atas persoalan umat Islam yang mereka hadapi. Misalnya yang sering dikisahkan ya terkait
sebab turunnya surah Al-Mujadilah ayat-ayat yang pertama itu. Itu kan untuk menjawab pertanyaan dari seorang perempuan. Ya. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kata Allah, qad sami Allah. Sesungguhnya Allah telah mendengar qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Perkataan seorang perempuan yang mengadukan persoalannya kepadamu tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan engkau wahai Muhammad mengadukannya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sesungguhnya Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Nah, ini ayat ini kan sebetulnya sangat dalam pesannya bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul sangat dekat, ya. Bahkan peristiwanya saat itu kan si perempuan ini datang menghadap Rasulullah SAW, dan di situ sebetulnya ada Aisyah di balik tabir, ya. Di balik tabir. Jadi ada jarak, meskipun tidak jauh jaraknya. Artinya Aisyah juga sebetulnya mendengar samar-samar tetapi tidak mendengar persis apa yang dikisahkan, diceritakan oleh si perempuan ini. Tapi Aisyah ada di tempat di situ. Aisyah saja tidak mendengar persis, tetapi Allah mendengar dengan sangat jelas perkataan mereka berdua. Seakan-akan Allah ingin mengatakan Allah itu sangat dekat dengan kalian, bahkan lebih dekat daripada Aisyah yang ada di situ gitu. Aisyah aja tidak terlalu mendengar secara jelas. Allah mendengar perkataan perempuan itu yang mengadukan, mungkin saya membayangkan perempuan itu berbisik-bisik karena ini persoalan yang sangat privasi, ya. Persoalan yang sangat privasi terkait dengan hubungan dengan suaminya. Perempuan ini kan mendapatkan zihar dari suaminya, dizihar oleh suaminya, yang saat itu belum turun syariatnya yang mengatur tentang hukum zihar itu bagaimana dalam Islam. Karena di masa jahiliyah, hukum zihar itu kan menggantung seorang istri. Dia tidak diceraikan statusnya, tetapi juga tidak boleh digauli. Nah, hukum zihar ini sebetulnya lebih sadis, lebih kejam daripada hukum cerai. Kalau kalau cerai si perempuan bisa menikah dengan laki-laki lain, tapi kalau zihar ini si perempuan statusnya belum cerai tetapi juga tidak boleh digauli oleh suami. Nah, makanya ketika Islam sudah datang, si perempuan ini bertanya, bagaimana Islam mengatur tentang hukum zihar ini yang itu sudah terjadi di masa jahiliyah, sudah diatur hukumnya begini dan begitu gitu. Tapi Islam bagaimana mengaturnya? Nah, inilah yang kemudian ditanyakan oleh oleh si perempuan tadi kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian setelah itu turunlah ayat yang menjelaskan tentang hukum zihar. Atau misalnya ayat yang kemudian memberikan peneguhan kepada Rasulullah SAW atas kesedihan beliau karena ditinggal wafat oleh pamannya, oleh Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan belum beriman. Itulah yang membuat Rasulullah SAW kemudian menjadi sangat bersedih. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki. Nah, ini kan ayat-ayat yang turun sesuai dengan kondisi apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Maka wakadzalika linutsabbita bihi fuadak. Inilah di antara hikmah kenapa kemudian Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih kepada Rasulullah SAW saat itu dan umat Islam yang bersamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit ya sejarah tentang turunnya Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an diturunkan eh, melalui dua tahap. Tahap yang pertama dari Arasy ke Baitul Izzah, turun dalam satu kali waktu secara utuh, secara lengkap. Kemudian tahap yang kedua, turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, lalu apa fungsi Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita? Ya. Tetapi memang pada dasarnya kita menyadari betul bahwa
Al-Quran itu merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Tanpa Al-Quran, kehidupan kita berantakan. Tanpa Al-Quran, kehidupan kita akan rusak. Ya. Maka Al-Quran ini betul-betul menjadi nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Yang mestinya kita tidak boleh menyia-nyiakannya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam firman-Nya, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai huda, sebagai petunjuk. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185 tadi juga sudah Allah sebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam surah Al-Baqarah di ayat yang kedua juga Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia adalah huda. Dan kata Allah dalam surah Thaha ayat yang ke-123, "Faman ittaba huda fala yadhillu wala yashqa." Faman ittaba huda fala yadhillu wala yashqa. Dan barang siapa yang mengikuti huda, mengikuti petunjuk itu, mengikuti Al-Qur'anul Karim, fala yadhillu, maka dia tidak akan pernah tersesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Ya. Ketika kita mendengar kata huda, mendengar kata petunjuk, maka petunjuk itu artinya adalah pemberi arah. Ya. Mas Arif pasti sering memakai Google Maps ya, karena sering jalan-jalan. Kita semua pernah menggunakan Google Maps. Ini membantu kita, meskipun kadang-kadang Google Maps juga membuat kita tersesat ya. Nah, itulah bukti bahwa Google Maps itu buatan manusia. Ya, ada cacatnya, pasti ada kurangnya. Buatan manusia itu nggak ada yang sempurna. Makanya wajar kalau kita pernah disesatkan oleh Google Maps gitu. Ya. Tapi Google Maps sangat membantu memberikan arah kepada kita. Dan coba perhatikan, kita ketika melakukan satu perjalanan menuju satu tempat yang kita tidak tahu sebelumnya. Kemudian kita setel Google Maps kita. Kita betul-betul manut ya, betul-betul taat kan kepada Google Maps. Apa yang diperintahkan oleh Google Maps kita ikuti. Betul nggak Mas Arif? Ya. Kata Google Maps 300 meter belok kanan, kita ikut. Kita nggak, kata Google Maps 300 meter belok kanan, kita malah ngambil belok kiri gitu. Pokoknya prinsip kita lakukan apa yang berkebalikan dengan Google Maps kan gitu. Misalnya gitu. Nggak begitu kan. Kita betul-betul manut tuh. Betul-betul taat. Kata Google Maps belok kanan ya belok kanan. Kata Google Maps belok kiri ya belok kiri. Kata Google Maps tetap lurus gitu. 400 meter, sepanjang 400 meter tetap lurus. Nggak boleh belok gitu. Ya kita ikut aja. Itulah petunjuk arah. Kita juga sebetulnya dalam kehidupan ini sedang melakukan satu perjalanan menuju satu tempat yang betul-betul menjadi tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, tidak ada satupun di antara kita yang pernah sampai di surga, sehingga kita tidak tahu rutenya, ya, tidak tahu rutenya, tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh ini. Nah, maka Al-Qur'an memberikan petunjuk arah kepada kita. Seperti Google Maps tadi, belok kanan kita belok kanan, belok kiri kita belok kiri. Kata Allah ini jangan, maka itu yang kita hindari. Kata Allah ini yang harus dilakukan, itulah yang kemudian kita lakukan. Sehingga nanti pada akhirnya ketika kita secara spontan, secara refleks itu kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, sampailah nanti kita di depan pintu surga itu. Ya. Tetapi ada banyak manusia yang justru melakukan hal yang berkebalikan dengan apa yang diarahkan oleh Al-Quranul Karim. Kata Al-Quran ini tidak boleh, malah itu yang dilakukan. Kata Al-Quran ini yang harus dilakukan, malah itu yang tidak dikerjakan gitu. Banyak manusia yang justru melakukan apa yang berkebalikan dengan arahan-arahan Al-Quran. Mengambil rute yang berkebalikan, mengambil jalan yang berbeda gitu. Nah, itulah dulu kemudian Rasulullah SAW pernah mengadukan nanti di surah Al-Furqan ya. Di surah Al-Furqan ayat yang ke-30-nya yang kemudian diawali dengan penjelasan-penjelasan di ayat sebelumnya. Sejak ayat ke-27 surah Al-Furqan. Allah berfirman, "Wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata
laitani lam attakhid fulanan khalil laqad adallani 'ani dzikri ba'da ijja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nah itu. Kata Allah, pada hari di mana seorang zalim menggigit dua tangannya. Nah, kata para mufasir, maksud dari menggigit dua tangan ini adalah ekspresi dari penyesalan yang sangat mendalam, menggigit dua tangan. Ya, jadi istilahnya yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggigit dua tangan. Sebetulnya agak mirip-mirip ketika dalam bahasa Indonesia kita juga menggunakan istilah gigit jari gitu ya. Gigit jari itu orang yang tidak dapat apa-apa, orang yang kalah, orang yang menyesal, ya, orang yang kecewa, gigit jari. Nah, kalau dalam Al-Quran menggigit dua tangan, kata para mufasir itu merupakan ekspresi dari penyesalan. Pada hari di mana orang zalim menggigit dua tangannya, seraya mengatakan, ya, ya laitani takhuttu ma'ar rasuli sabila. Duhai andaikan aku dahulu mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai andaikan dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri. Ya, laqad adallani 'ani dzikri. Lalu apa memang yang dilakukan oleh teman dekatnya itu sampai akhirnya dia menyimpang dari jalannya Rasul gitu. Apa yang dilakukan oleh si teman ini? Nah, kemudian dijelaskan di situ, laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah menyesatkanku dari az-zikr. Az-zikr ini Al-Qur'an. Dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an, menjauhkanku dari Al-Qur'an. Ba'da ija'ani, ketika Al-Qur'an itu sudah datang kepadaku gitu. Ini kan asbabun nuzulnya tentang dua orang musyrik ya, yang bersahabat, mereka berteman, yang satu itu sudah hampir masuk Islam, bahkan sudah menyatakan mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi kemudian dipengaruhi oleh temannya ini, sampai akhirnya dia tidak jadi untuk beriman. Ya. Maka laqad adallani ani dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitan lil insani khadzula. Karena sesungguhnya setan bagi manusia itu adalah khadzul. Mohon maaf, karena setan bagi manusia ya, betul. Karena setan bagi manusia itu adalah khadzul. Khadzul itu tampak baik, berpura-pura baik, tetapi menyimpan maksud yang sangat jahat. Itu khadzul. Ya, khadzul ini bisa dari kalangan setan, kalangan jin, ya, bisa juga dari kalangan manusia, karena manusia itu juga bisa berperan sebagai setan dalam kehidupan. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisiki dada manusia minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi manusia itu juga bisa menjadi setan, ya. Nah, itu juga disebutkan kan di situ, yang disebutkan wakana syaiton di situ, yang disebutkan setan di situ bukan setan dari kalangan jin, tapi setan dari kalangan manusia. Temannya itu jadi setan gitu. Jadi orang ini salah berteman. Mas Arief jangan salah bergaul, harus temannya yang baik-baik. Jangan mencari teman yang memberikan pengaruh buruk gitu. Karena dia akan menjadi setan. Wakana syaiton lil insani khadula. Ya. Jadi Al-Quran itu memberikan arah, memberikan petunjuk. Dan famanita bahuda, dan barang siapapun yang mengikuti petunjuk itu, apapun yang dikatakan oleh Al-Quran kita ikuti. Sebagaimana manutnya kita kepada Google Maps gitu ya. Kita ikut aja apa yang dikatakan Google Maps itu. Kenapa? Kalau Al-Quran yang berbicara, seakan-akan masih ada barrier, masih ada penghalang gitu bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang, mudah-mudahan kita tidak. Ada banyak orang yang masih mempertanyakan, masih meragukan, bahkan menolak dengan terang-terangan tidak mau. Ya, padahal Allah mengatakan faman ittaba'a huda fala yadhillu. Barang siapa yang mengikuti huda, ya, mengikuti petunjuk itu fala yadhillu, maka dia tidak akan tersesat wala yashqa, dan tidak akan celaka. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai tibyan. Tibyanan likulli syai'. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-185 tadi juga disebutkan oleh Allah. Hudalinas wa bayyinatin minal huda. Dan sebagai penjelas dari petunjuk itu. Kalau di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-89 Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'." Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Qur'an, ya, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu.
segala sesuatu. Ya. Di ayat yang lainnya, mafarotna fil kitab min kulli syai. Tidak kami sisakan, tidak kami luputkan satupun ya di dalam Al-Qur'an itu min kulli syai dari segala sesuatu. Sehingga semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Semua hal, tentu mulai dari aspek keagamaan, politik, sosial, budaya, ekonomi, ya, pendidikan, militer, kesehatan, semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan tentang persoalan apa kejiwaan ya, persoalan kejiwaan semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang Allah luputkan satupun kata Allah. Dijelaskan semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu sebagai busyra. Busyra itu merupakan bentuk superlatif ya, dari kata basyir. Sebagaimana wazan husna. Nah, kita sering mendengar asmaul husna. Asmaul husna. Nama-nama yang baik. Nah, baiknya ini bukan baik biasa-biasa saja, tetapi husna. Dari kata hasan, kemudian ahsan, kemudian level berikutnya lagi yang paling atas husna. Ya, hasan, ahsan, husna. Artinya sempurna, nama-nama yang baik, bahkan tidak baik, tidak sekedar baik, sempurna, nama-nama yang sempurna, husna. Nah, bushro satu satu wazan ya dari kata fu'la, ya, wazan fu'la, bushro. Artinya bushro ini pembawa berita gembira yang sempurna. Nah, gitu. Pembawa berita gembira yang sempurna. Allah firmankan dalam surah Maryam ayat yang ke-97, "Fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihi litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qaumal ludda." Dan sesungguhnya kami telah memudahkan baginya, telah kami mudahkan baginya bilisanika dengan lisanmu, lisan Arab ya. Bilisanika litubashshira bihil muttaqin untuk menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa wa tunzira bihi qaumal ludda dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang membangkang. Jadi Al-Quran itu adalah busyra, kabar gembira yang Allah sampaikan. Di dalamnya Allah eh, memberikan banyak rayuan-rayuan kepada kita supaya kita ini bisa tergugah, termotivasi, tergerak, ya, tersemangati, terobsesi dengan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat tentang surga ya, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu. Misalnya kita eh, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar ya, ayat yang ke-73. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Robnya akan digiring menuju surga zumara secara berbondong-bondong. Masya Allah. Mari kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian, kita berada di dalam rombongan itu sebagai ahlul jannah, sebagai calon penduduk surga yang digiring menuju surga. Zumaro berbondong-bondong. Hatta idza jauha, sampai kemudian mereka para calon penghuni surga itu tiba depan pintu surga. Tiba di depan pintu surga. Wa futihat abu-abuha, dan pintunya sudah terbuka. Bapak Ibu kalau kita mempelajari bahasa Arab di situ ada kata wawunya di situ untuk menunjukkan bahwa pintunya itu sudah terbuka. Nanti di dalam ayat yang ke-71 ya, surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keadaan orang-orang calon penghuni neraka ya dengan eh, susunan kalimat yang hampir mirip. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila ila jahannam zumara ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Sama. Futihat abu-abuha, tidak ada wawunya. Futihat abu-abuha. Jadi kalau orang-orang kafir itu ketika mereka digiring berbondong-bondong menuju jahanam,
Saat itu ketika mereka hatta idza jauha ya sampai mereka tiba di depan pintu jahanam itu, pintu jahanamnya belum terbuka. Baru ketika mereka sudah sampai mau masuk baru dibuka pintu jahanamnya. Tapi beda dengan para penghuni surga ini. Hatta idza jauha sampai mereka tiba di depan pintu surga itu wa futihat abwabuha dan pintunya sudah terbuka ada kata wawunya di situ. Bahkan nanti di dalam surah Shad itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga itu mufattahatan. Mufattahatan. Mufattahatan itu dijaga untuk tetap terbuka oleh para penjaga pintu surga itu, dijaga untuk tetap terbuka. Jadi bisa dibayangkan ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ke satu tempat, kemudian disambut, dibukakan pintu. Nah, pintunya itu dibukakan, dipegang. Ya, itu mufattahatan. Nah, dalam bahasa Arab juga ada istilah maftuh. Maftuh itu artinya terbuka, ya. Maftuh itu artinya terbuka. Jadi kalau pintu kita buka, itu kalau dalam bahasa Arab bab maftuh. Pintunya terbuka, al-bab maftuh. Pintunya terbuka. Tapi terbuka ini apakah dipegangi atau tidak dipegangi, tapi terbuka begitu saja. Nah, beda dengan mufatahatan. Mufatahatan itu dibuka sambil dipegangi, ya, untuk tetap pintu itu agar tetap terbuka. Nah, itu mufatahatan. Bahkan sangat detail ya Allah menggunakan istilah-istilah, menggunakan diksi-diksi di dalam Al-Quran itu. Mufatahatan. Bukan sekedar maftuh, bukan sekedar terbuka, tetapi dijaga untuk tetap terbuka. Itulah pintu surga. Wa futihat abu-abuha. Jadi belum bahkan belum sampai itu penghuni surga itu di depan pintu surga, pintunya sudah dibukakan. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka ini dimuliakan. Ya. Kemudian waqala lahum khazanatuha dan berkata kepada mereka para penjaga pintu surga itu, ya, salamun alaikum, kesejahteraan bagi kalian. Tibutum, sungguh kalian ini baik, indah. Bahkan para penjaga surga itu takjub melihat para penghuni surga. Takjub. Indah-indah betul nih para penghuni surga itu. Bahkan mungkin lebih indah daripada para malaikat. Mereka saja takjub melihat para penghuni surga. Tibtum. Fadkhuluha khalidin. Dan masuklah kalian ke dalamnya selama-lamanya. Masya Allah. Kita bayangkan jika kita itu yang mendapatkan sambutan dimuliakan itu ya. Itu kalau kita bertamu ke rumah orang ya. Bahkan mungkin kita dari kejauhan itu belum sampai di rumahnya, orangnya si tuan rumah sudah membukakan pintu, ya, sudah membukakan pintu, menyambut kita kemudian mempersilahkan kita masuk. Itu beda dengan kita bertamu ke rumah orang, pintunya masih tertutup, ya, Mas Arif. Kita jadi segan kan? Meskipun kita sudah janjian, saya OTW gitu, saya di jalan ini. Ketika kita sampai, rumahnya masih tertutup. Kita ketuk-ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum kan gitu. Beda dengan saya OTW gitu. Saya di tengah di jalan ini gitu. Kemudian kita sampai di rumahnya, ketika kita sampai itu si tuan rumah sudah menyambut kita depan pintu, membukakan pintunya, ya, kemudian mempersilahkan dan dengan sambutan perkataan-perkataan yang memuliakan dan seterusnya itu untuk menunjukkan bahwa penghuni surga itu nanti akan sangat dimuliakan, bahkan sejak memasuki pintu surga mereka sudah dimuliakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat yang semacam ini itu banyak Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim yang tujuannya adalah untuk membuat kita terobsesi. Betul-betul besar keinginan kita gitu untuk bisa mendapatkan surga itu. Itulah busyra. Itu basyara bihil muttaqin. Agar dengannya, dengan Al-Quran itu, engkau memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syifa, sebagai obat. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-57, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Ya. Wa hudaw wa rahmah wa syifaa'un lima fi sudur wa syifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Telah datang mau'izah dari Rabb kalian, pelajaran
dari Rob kalian. Wa syifaa'un lima fi sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Wa huda, dan sebagai petunjuk. Wa rahmatun, dan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang disebutkan dalam satu ayat itu oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an, Al-Qur'an itu adalah yang pertama mau'izah, pelajaran-pelajaran, mau'izah mir rabbikum. Yang kedua wasyifa'un lima fis sudur. Al-Qur'an itu adalah obat bagi penyakit hati. Yang ketiga adalah huda, petunjuk. Yang keempat adalah rahmah, adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah mau'izah, syifa, huda, rahmah. Dalam satu ayat itu disebutkan tentang fungsi Al-Qur'an. Ya. Hari-hari ini persoalan tentang mental health itu menjadi sangat ini ya, menjadi menjadi sangat banyak dibicarakan dan menjadi satu persoalan yang eh, krusial ya, persoalan yang krusial tentang penyakit kejiwaan, tentang penyakit mental dan seterusnya. Pada Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan Quran itu adalah syifa lima fis sudur, adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, kegelisahan, kegundahan, keresahan, kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan, kecemasan, ya kan? Itu yang banyak dialami oleh orang-orang sekarang. Entah dulu juga begitu atau tidak, tapi sekarang kan menjadi dominan ya pembicaraan kita tentang kesehatan mental dan seterusnya. Al-Quran adalah obatnya. Andaikan, andaikan ya, memang kalau kita berharap ada satu sikap-sikap yang ideal dari umat ini. Andaikan umat ini kembali kepada Al-Quran. Tidak sekadar membacanya, tapi juga hifdzon, menghafalnya. Tapi juga tadabburon, mentadaburinya. Maka kita akan lebih terbantu ya untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan mental ini. Karena Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyembuhnya di situ. Ya. Meskipun barangkali nanti pada akhirnya kita juga membutuhkan keilmuannya, metodenya bagaimana agar nilai-nilai Al-Quran itulah yang kemudian dipahami oleh orang-orang yang memiliki kegelisahan, keresahan, kecemasan di dalam hidupnya itu. Ya. Tetapi pada intinya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syifa, sebagai obat bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia hari-hari ini. Itu yang keempat, kemudian yang kelima, eh, Al-Quran itu adalah kitab yang tujuan utama diturunkannya untuk ditadaburi. Kenapa? Karena ada satu ayat yang menjelaskan tentang tujuan diturunkan Al-Quran. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ya, sebuah kitab yaitu Al-Quranul Karim, anzalnahu ilaika, yang kami menurunkannya kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, ya, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru. Nah, di sini ada huruf lam yang fungsinya untuk menjelaskan tujuan, maksud, untuk lihat dabbaru ayati, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Ya, membaca Al-Quran ada pahalanya memang. Sekedar tilawah ada pahalanya. Menghafal juga ada pahalanya. Tetapi tidak secara otomatis orang yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu paham ya dengan apa yang dibacanya. Tidak secara otomatis. Maka perlu ada satu amalan yang penting dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah tadabbur, memahami. Maka kita membaca terjemahnya, maka kita membaca tafsirnya, maka kita kemudian menghadiri kajian-kajian tafsirnya, misalnya gitu. Adalah dalam rangka untuk tadabbur, untuk memahami ayat-ayatnya. Nah, tadabbur ini supaya kita bisa memahami arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita memahami petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi tidak serta-merta kemudian orang yang rajin tilawah itu kemudian secara otomatis mendapatkan petunjuk gitu. Tidak secara otomatis begitu. Ya. Sehingga paling penting dalam interaksi dengan Al-Quran itu sebetulnya adalah kita paham dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya.
Sehingga kita mengikuti arahan-arahan itu. Bagaimana kita memegang peta di depan kita atau bahkan Google Maps. Saya di awal-awal dulu punya persoalan tuh dengan istri saya masalah Google Maps itu. Google Maps-nya ada, dia kan pegang Google Maps. Saya di motor di depan, ya, nyetir motor, istri saya di belakang. Saya minta dia memberikan arahan gitu menggunakan Google Maps. Ya, itu saya sering ribut itu di jalan itu gara-gara Google Maps tuh. Kan kan repot kita kalau nyasar-nyasar di jalan itu pokoknya stres lah gitu. Ini kok bisa-bisanya ada orang tidak bisa membaca Google Maps gitu dalam hati saya ya gitu. Kok ada sih kan tinggal tinggal melihat ya di situ depan itu kanan apa kiri kemudian juga bunyi mbaknya itu kan bunyi mbak Google Maps-nya itu 300 meter belok kanan kan gitu. Nah, kenapa ada orang yang tidak bisa membaca? Ternyata banyak ibu-ibu yang begitu gitu. Nggak cuma istri saya, ternyata ya. Allah alam. Ya, jadi banyak katanya ibu-ibu yang nggak bisa baca Google Maps gitu. Nah, itu seperti itu ya. Al-Qur'annya sudah ada di hadapan dibaca setiap hari barangkali, tapi nggak paham apa yang menjadi arahan Allah Subhanahu wa taala itu. Qur'annya sudah di tangan kita, sudah kita baca. Nah, tetapi karena upaya tadaburnya minimal sehingga arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala itu belum dipahami secara utuh, secara komprehensif gitu. Nah, itulah pentingnya tadabur. Maka Al-Qur'an itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditadaburi. Kemudian yang keenam, Al-Qur'an itu sebagai furqan. Ya, kita paham furqan itu artinya pembeda, pemisah antara hak dan batil. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ya. Ayat yang pertama, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Menurunkan Al-Furqan yang dimaksudkan adalah Al-Qur'anul Karim ala 'abdihi kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjelaskan kepada kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bahkan mungkin mana yang patut, mana yang tidak patut. Sehingga kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Al-Quran itu seperti matahari yang memberikan cahaya di siang hari, yang menjadi jelas bagi kita jalan yang akan kita tempuh di depan sana. Mana belokannya, ya, mana jalan buntunya, mana jurangnya, semuanya tampak terlihat mana yang bahaya, mana yang jalan eh, jalan yang salah, itu semuanya tampak di depan kita. Furqan, jelas sekali apa yang kita lihat dalam kehidupan ini. Andaikan kita semua merujuk kepada Al-Quranul Karim, tidak ada yang samar-samar. Ya, bagi sebagian orang, terutama memang yang tidak berilmu, itu memang banyak syubhat ya. Tapi bagi orang yang memahami Al-Quran, maka dia akan melihat jalan kehidupan kita kita ini sangat terang. Ya. Tidak ada yang samar-samar. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, katsirun minan nas. Innal halala bayyinun sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wal haram bayyinun dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat dan di antara keduanya, di antara yang halal dan haram itu umurun mushtabihat ada perkara-perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas yang itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Tapi bagi sebagian orang yang paham, maka yang samar-samar ini menjadi minim, menjadi sedikit, ya. Tapi bagi orang yang tidak berilmu, banyak gak pahamnya, nah maka yang samar-samarnya menjadi banyak gitu, ya. Dulu para sahabat itu melihat kebenaran dan kebatilan itu jelas bagi mereka, nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu banyak diskusi dan seterusnya, ya. Karena panduannya jelas, Al-Quranul Karim. Sahabat yang paling apa dikenal sebagai orang yang punya mata hati yang tajam untuk membedakan hak dan batil itu Umar bin Khattab ya. Karena julukannya adalah Al-Faruq. Al-Faruq. Ya, bahkan beberapa kali Allah Subhanahu wa taala membela pendapatnya Umar bin Khattab ketika bahkan berbeda pendapat dengan Rasulullah SAW. Nah, Umar ini terkenal sebagai Al-Faruq, orang yang mudah sekali untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, ya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai roh.
sebagai ruh. Ya. Kita bisa membaca dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Kitabun anzalnahu ilaika wa kadzalika, mohon maaf, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina, ruh atas perintah kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut Quran di sini dengan kata ruh. Yang dimaksudkan ruh di sini adalah Al-Quran. Kami wahyukan kepadamu ruh. Ruh itu Al-Quran. Dan kita tahu ruh itu kalau dalam jasad kita, dia yang menjadikan kita ini eksis, menjadikan kita ini ada. Dengan adanya ruh kita masih disebut sebagai manusia. Betul ya? Kalau tidak ada ruhnya, kita tidak lagi disebut manusia, tapi disebut sebagai mayit, mayat, mayitun, ya, seonggok jasad saja. Tapi karena ada ruh, kita eksis sebagai manusia. Nah, ini berlaku bagi individu maupun bagi umat secara kolektif. Jadi kehidupan umat manusia ini dia menjadi eksis ya sebagai kehidupan yang sejati kalau ada ruh di dalamnya. Kita bisa membayangkan kalau Al-Quran ini tidak ada di tengah-tengah umat manusia, betapa berantakannya hidup umat manusia itu. Betapa berantakannya. Dalam skala individu, andaikan Al-Quran itu tidak menjadi ruh bagi kehidupan kita, maka betapa berantakannya hidup kita ini sebagai individu. Mestinya Al-Quran itu mendarah daging di dalam diri kita. Talahum bil Quran. Kita ini talahum bil Quran. Mendarah daging dengan Al-Quranul Karim. Eh, Al-Quran menjadi ruh kehidupan kita yang membuat kita eksis. Ya. Karena tanpa ruh Al-Quran kita ini seperti mayat hidup. Zombie. Seperti zombie. Seperti mayat hidup. Ya. Misalnya di dalam satu hadis. Rasulullah mengatakan. La taj'alu buyutakum kuburon. Fa inna syaitan yafiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratil Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, kata Rasulullah. Ya. Nanti dikaitkan dengan pembacaan Al-Quran. Karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ya. Itu hadisnya begitu. Tapi mari kita fokus pada penggalan pertama dari kalimat itu, dari hadis itu. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kuburan itu tempatnya siapa? Tempatnya orang-orang mati. Ya, jadi jangan jadikan diri kalian ini mayat, orang mati. Bagaimana caranya? Caranya adalah banyak membaca Al-Quran di dalam rumah, sehingga rumah itu tidak seperti kuburan, tidak seperti tempat orang-orang yang mati, tapi tempat orang-orang yang hidup, gitu. Dengan adanya pembacaan Al-Quran. Ya. Dan umat ini memang harus dihidupkan dengan Al-Quran. Ada satu ungkapan dari seorang ulama, ya, bernama Hasan Al-Banna dari Mesir. Beliau mengatakan, eh, antum ruhul jadid yasri fi jasadi hadhil ummah fayuhyiha bil Quran. Kalian adalah ruhul jadid, kalian adalah generasi baru. Yasri fi jasadi hadhil ummah yang mengalir di dalam jasad umat ini. Fayuhyiha bil Quran, maka hidupkan umat ini dengan Al-Quran. Hidupkan umat ini dengan Al-Quran. Diberikan ruh umat ini dengan ruh Al-Quran. Sehingga akan eksis dia sebagai kumpulan manusia yang sejati. Ya. Karena sekali lagi manusia tanpa Al-Quran itu seperti mayat hidup, seperti zombie, ya, berjalan-jalan di atas muka bumi tetapi tidak ada ruhnya. Baik, eh, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah nikmat-nikmat Al-Quran yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan adanya Al-Quran, maka hidup umat manusia ini menjadi lebih teratur, menjadi lebih tertata, ya, menjadi lebih baik. Ya. Sehingga peristiwa turunnya Al-Quran betul-betul harus kita maknai sebagai bagian daripada upaya kita untuk terus mengikatkan diri kita dengan Al-Quran tanpa terputus hingga akhir hayat kita. Ya. Karena Al-Quran adalah huda, Al-Quran adalah furqan, Al-Quran adalah tibyan, Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah ruh, dan seterusnya. Inilah yang telah Allah turunkan kepada kita sejak 1400 tahun yang lalu sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan Al-Quran masih tetap menjadi sahabat kita, masih tetap menjadi korin kita,
Korin. Ya, korin itu teman perjalanan, teman yang selalu mengikuti kita dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti di akhirat Al-Quran menjadi syafaat bagi kita. Baik, terima kasih. Kami cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas penyampaiannya. Jadi memang kita perlu untuk kemudian memahami lebih banyak soal Al-Quran karena di seperti sudah menyampaikan banyak masalah, ada Buddha, ada Syifa dan juga hal-hal yang lainnya termasuk bagaimana Al-Quran itu ternyata sangat komplit. Apa yang sebenarnya ada di dalam kehidupan kita ya ada di Al-Quran. Makanya harapannya kepada Ibu semuanya kita bisa bersama-sama dengan keluarga tadi, jadi sampaikan juga jangan sampai menjadikan rumah-rumah kita seperti hiburan. Makanya kita perlu untuk memperbanyak membaca Al-Quran di rumah, memahaminya, menghafalnya, terus membaca tafsirnya juga dan juga kita perlu untuk memperbanyak mengikuti forum-forum ataupun kajian-kajian yang bertemakan Quran agar kita bisa lebih memahami lagi tentang Al-Quran. Sebelum lanjut ke pertanyaan, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan bagi semuanya. Yang pertama adalah terkait dengan program umroh. Masih dibuka untuk program umroh di akhir Ramadan atau iktikaf di Tanah Suci, masih ada. Kemudian ada umroh spesial bersama Ustaz Yadi di bulan Syawal. Insya Allah berangkat di tanggal 7 April. Kemudian juga ada program haji. Haji khusus daftar sekarang berangkat 7 sampai 8 tahun lagi. Dan yang spesial juga adalah haji furoda yang daftar sekarang berangkat di tahun ini. Itu masih terbuka kesempatannya. Termasuk badal haji dan badal umroh ini juga bisa mungkin membantu Bapak Ibu semuanya. Serta ada dana talangan baik itu untuk porsi haji maupun umroh. Insya Allah syariah sudah sertifikasi oleh MUI seperti itu. Nah, tidak lupa untuk umroh juga membuka kemitraan. Bapak Ibu yang kemudian berminat bisa bergabung nanti bersama kami. Jadi keuntungannya ada berapa seperti halnya seperti hasil profit, pembinaan marketing tools gratis serta bisa dapat kesempatan berangkat umroh gratis. Insya Allah nanti untuk nomor infonya akan saya sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih dan juga spesial ada flash sale bagi umroh Syawal terbatas untuk hari ini di mana ada bonus eksklusif yaitu satu buku bestseller Wonderful Series seperti Wonderful Family dan juga seri Wonderful yang lainnya. Kemudian kelas eksklusif online bersama Ustaz seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk umroh sebelum musim haji bisa bergabung bersama kami. Insya Allah di bulan Syawal bersama Ustaz. Kemudian saya lanjutkan Ustaz Deden ke pertanyaan. Ini ada beberapa yang bertanya. Tadi ada yang menanyakan Ustaz terkait dengan surat yang dibaca Ustaz Deden tadi. Yang pada topik Al-Quran itu sesuatu yang lengkap atau komplit seperti itu. Itu surat apa? Apakah itu benar di surat Toha atau surat yang lain? Ustaz? Apa nih yang sebelah mana ya? Yang bagian mana yang komplit? Yang kedua Ustaz, poin kedua. Mafarotna yang mana? Ini yang itu. Yang Quran itu lengkap. Ya, bentar. Mafarotna bukan ya? Aduh, saya belum ini ya, belum menangkap yang mana. Yang Bentar. sebelum ayat tidak akan menyebutkan. Kalau yang dimaksudkan mafarotna fil kitab min syai, ya, tidak kami Oh iya, luputkan sesuatu pun
di dalam kitab ini. Kalau yang itu yang dimaksudkan ya, itu surah Al-An'am ayat yang ke-38. Kalau yang dimaksudkan yang itu, saya tidak tahu yang dimaksudkan Surah yang itu Al- atau bukan. yang belakangnya musyrik. Sebelumnya bisa. Yang sebelumnya katanya tuh. Oh, Sebelum yang ayat wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' itu ya. Surah An-Nahl ayat 89. Dan tidaklah eh wa nazzalna dan kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an tibyanan likulli syai' sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Apakah yang itu? Kalau yang itu yang dimaksudkan surah An-Nahl. Nah, baik, berarti surah An-Nahl ayat 89. ayat 89. Alhamdulillah. Kita lanjut besok ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada dua lagi dari Mulyadi Hilda Diana. Assalamualaikum. Bertanya, sebaiknya membaca Al-Quran cukup dalam hati apa harus bersuara? Jazakallah. Ya, kalau konteksnya adalah dalam rangka untuk eh, kiroah, tartil, membaca, maka etikanya, adabnya adalah membaca dengan bersuara. Karena membaca Al-Quran berbeda dengan membaca kitab atau membaca buku ya yang mungkin kita bisa membacanya di dalam hati ya. Tapi membaca Al-Quran itu harus dilafazkan karena di dalamnya ada eh, kaidah-kaidah ya. Kaidah makharijul huruf, misalnya tempat keluarnya huruf, kemudian kaidah tajwid yang beragam itu ya, kaidah-kaidah tajwid itu ada mad, ada hukum nun mati dan tanwin, ada hukum mim mati dan seterusnya. Nah, maka di dalam membaca Al-Quran itu memang kita betul-betul harus melafazkannya dan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, gitu. Jadi memang perlu dilafazkan kalau membaca. Ya. Kecuali sekedar tadabur ya. Kalau tadabur kita ingin membaca gitu, ingin memahami, meresapi, nah boleh kita membacanya di dalam hati gitu, sambil melihat. Tapi kalau membaca Al-Quran maka dia harus dilafazkan secara jahar. Ya, demikian. Arif. Satu lagi Ustaz, terakhir, Allah, dari Afisa atau Ica. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Tadi dikatakan bahwa Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Apakah kitab-kitab sebelumnya tidak membedakan antara hak dan batil? Bagaimana Ustaz? Sama, kitab-kitab suci sebelumnya juga sebetulnya memiliki fungsi-fungsi yang sama. Kitab suci yang lain juga memiliki fungsi yang sama. Dia sebagai ruh, ya, dia sebagai furqan, dia sebagai penjelas. Nah, hanya bedanya ada satu. Bedanya adalah kitab suci sebelumnya tidak diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjaga, ya. Nah, itu bedanya. Sehingga ya kita mengetahui ada perubahan-perubahan, bahkan ada penyelewengan dan seterusnya. Nah, kenapa maksudnya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang akan masih ada penyempurnaan-penyempurnaan berikutnya. Kitab Taurat disempurnakan oleh kitab Injil, kemudian kitab Injil disempurnakan oleh Al-Qur'an. Nah, setelah Al-Qur'an dia sebagai kitab yang terakhir, final. Jadi tidak perlu akan ada revisi lagi, tidak perlu ada penambahan-penambahan lagi. Maka Al-Quran ini akan dijaga sampai hari kiamat nanti gitu. Karena tidak akan ada lagi perubahan. Nah, adapun kitab-kitab suci sebelumnya, maka dia akan disempurnakan oleh kitab-kitab suci yang datang berikutnya gitu. Maka Allah tidak memberikan jaminan kepada kitab suci itu untuk eh, bisa terjaga ya, untuk bisa terjaga. Bedanya itu, tetapi fungsi-fungsi yang lain dia sebagai huda, sebagai petunjuk, dia sebagai furqan, dia sebagai tibyan, dia sebagai syifa gitu. Itu memiliki fungsi-fungsi yang sama sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Baik, Jazakallah. Ini satu seperti ya. Nah, Al-Quran ini adalah pelengkap dari semua kitab suci Allah. Misalnya bisa dikirimkan rekaman. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah untuk Zoom kali ini
kita rekam ya, jadi nanti akan kita bagikan melalui grup Madrasah Baitullah. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum presensi bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Dia akan kami masukkan ke dalam grup untuk kemudian bisa mengakses seluruh rekaman Madrasah Baitullah termasuk yang pada pagi hari ini. Betul. Saya ucapkan lagi jazakallah khair Ustaz Izin atas penyampaian materinya. Insya Allah ini sangat memberikan bekal bagi kami semua untuk kemudian lebih mendekatkan diri pada Allah, untuk kemudian mendekatkan diri pada Al-Quran, menjadikannya teman hidup dan juga tentunya menjadi hidup. Sehingga kemudian nanti insya Allah uh, tidak hanya kemudian mempermudah urusan-urusan kita di dunia, tapi juga mempermudah urusan-urusan seperti kita. Baik Bapak Ibu semuanya, sama Allah, kita sudah tiba di akhir sesi. Setelah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Allahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Insyaallah kita bertemu di pertemuan selanjutnya di satu waktu pekan depan. Assalamualaikum, mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Jazakumullah. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas Waalaikumsalam. kunjungan begini.